dikategorikan sebagai salah satu olahraga yang disukai oleh banyak orang, mulai dari anak-anak, seusia SD, TK, sampai dewasa. Nah, apakah pernah berpikir kalian bagaimana sih olahraga renang bisa ada di dunia? Dan bagaimana olahraga renang dapat menjadi salah satu olahraga populer di Indonesia? Nah, di sini saya akan mengenalkan atau menjelaskan sejarah renang beserta manfaatnya. Nah, olahraga renang ini pertama kali diperkenalkan pada tahun 1875 oleh Matthew Webb. Kapten Matthew Webb untuk pertama kali memperkenalkan olahraga renang kepada masyarakat dunia. Nah, ia sendiri adalah orang yang berhasil melintasi Teluk Inggris dengan berenang selama 21 jam. Dalam perkembangannya, sejarah renang modern awalnya hanya digunakan sebagai kegiatan yang termasuk golongan rekreasi. Namun, pada sekitar tahun 1830-an di Inggris, diselenggarakan sebuah kompetisi renang. Sebelum itu, pada tahun 1828 dibuka sebuah tempat pemandian yang bernama St. George untuk umum sekaligus sebagai tempat untuk berenang. Renang akhirnya menjadi salah satu cabang olahraga pada abad ke-19 di London, Inggris. Nah, secara internasional, renang menjadi terkenal dengan dimasukkannya dalam modern Olimpiade pada awal tahun 1896. Sebelum pembentukan FINA, Olimpiade mencakup beberapa acara. Banyak negara pernah mendominasi Olimpiade dan kompetisi dunia, termasuk Hungaria, Denmark, Australia, Jerman, Prancis, Inggris Raya, Kanada, Jepang, dan Amerika Serikat. Nah, sekarang diketahui ada 40 acara renang individu yang diakui secara resmi oleh FINA. Tetapi, Komite Olimpiade Internasional hanya mengakui 32 dari 40 acara renang tersebut. Nah, setelah kita mengetahui sejarah renang di dunia, kita juga perlu tahu bagaimana sejarah renang di Indonesia yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu, saya akan membahas langsung sejarah renang di Indonesia. Olahraga renang mulai berkembang seiring dibentuknya Perkumpulan Perserikatan Renang Bandung pada tahun 1917. Perserikatan ini membawahi 7 perkumpulan, yaitu seperti Perkumpulan Ospia, Mulo, dan Quick School. Setelah mulai banyak memiliki anggota, Perserikatan Renang mulai menyelenggarakan perlombaan renang antar daerah. Dikarenakan perlombaan ini masih dalam kekuasaan Belanda, maka berbagai rekor yang tercipta pada perlombaan tersebut juga dicatat sebagai rekor di Belanda. Pada Maret tahun 1951, setelah membentuk PBSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia di Jakarta yang diketuai pertamanya oleh Profesor Dr. Purmo Sudarmo. Renang maju pesat diterima menjadi anggota Polri PBSI atau Persatuan Olahraga Republik Indonesia. Kemudian diubah menjadi KOI atau Komite Olimpiade Indonesia.
PBSI diterima pada tahun 1952 menjadi anggota FINA dan IOC. Pada Olimpiade Helsinki 1952 di Indonesia telah mengirimkan sebuah perenang. Seiring berjalannya waktu, organisasi renang nasional akhirnya didirikan. Inisiatornya adalah Purmo Sudarmo. Ia mendirikan PRSI atau Persatuan Renang Seluruh Indonesia pada tanggal 21 Maret 1952. Tahun 1959, PBSI merubah menjadi PRSI atau Persatuan Pusat Seluruh Indonesia dan berkembang hingga saat ini. Lalu di sini saya akan membacakan manfaatnya. Manfaat renang adalah sebagai salah satu cabang olahraga yang digemari oleh banyak orang. Renang diketahui memiliki berbagai manfaat yang baik untuk kesehatan tubuh. Ada beberapa manfaat olahraga renang bagi kesehatan. Yang pertama yaitu membentuk otot. Sudah jelas bahwa renang merupakan olahraga yang mengandalkan hampir seluruh otot tubuh kita harus bergerak, mulai dari anggota atas seperti kepala, leher, dada, perut, punggung, pinggang, dan anggota gerak bawah sampai telapak kaki. Selain itu, ketika bergerak di dalam air, tubuh dapat mengeluarkan energi lebih besar. Hal ini dikarenakan tubuh harus melawan massa air sehingga hampir semua otot tubuh menjadi lebih lentur dan kuat. Lalu yang keduanya yaitu meningkatkan kemampuan fungsi jantung dan paru-paru. Olahraga renang ini masuk ke dalam kategori sebagai latihan lari dalam air. Kenapa? Karena hal ini disebabkan seperti berlari pada gerakan mendorong dan mendorong air dengan anggota tubuh. Terlebih lagi tangan dan kaki sehingga dapat memacu aliran darah ke jantung, pembuluh darah, dan paru-paru. Lalu manfaat yang ketiga yaitu menambah tinggi badan. Jelas ya, renang sangat efektif untuk menambah tinggi badan. Karena tidak hanya basket dan voli, renang juga bisa diyakini efektif untuk menambah tinggi badan. Manfaat renang untuk menambah tinggi badan akan semakin efektif apabila dilakukan pada saat masa pertumbuhan seperti masa anak-anak. Nah, maka dari itu, olahraga renang sangat disarankan untuk anak usia dini dan perlu dilakukan latihan secara rutin. Lalu manfaat yang keempat dari renang yaitu melatih pernapasan. Berenang secara rutin dapat menjadikan sistem pernapasan akan menjadi lebih kuat. Pernapasan akan menjadi lebih kuat, sehat, dan lancar. Maka dari itu, seorang perenang diwajibkan menguasai teknik pernapasan dengan benar. Hal ini menjadikan udara yang ditarik semakin maksimal sehingga berpeluang besar untuk menahan nafas dalam air dalam waktu yang lama ketika berada di dalam air. Dan yang terakhir yaitu membakar kalori. Olahraga renang ini termasuk kategori sebagai olahraga yang disarankan untuk seseorang yang ingin memiliki kelebihan berat badan. Hal ini disebabkan tubuh akan terasa lebih berat ketika bergerak di dalam air, sehingga perlu energi yang lebih banyak.